Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tempat yang mulia ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa bermuajah untuk talabul ilmi di tempat yang mulia ini. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini akan menyampaikan, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayul Islam khair? Qala antut imat ta'am wa taqra'as salam ala man arafta wa man la ta'rif. Ada seorang laki-laki, seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Ya Rasul, amalan apa? Amalan yang paling utama, amalan yang paling mulia, amalan yang paling baik, yang memiliki nilai yang sangat istimewa di hadapan Allah. Amalan paling utama, amalan paling baik, amalan paling istimewa di dalam Islam itu apa? Apa kata Rasulullah ketika ditanya? Ketika ditanya, amalan itu bukanlah banyakin sholat tahajud, bukan. Banyakin puasa sunnah juga bukan. Banyakin haji ataupun umrah juga bukan. Apa jawaban Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik, amalan yang paling utama, amalan yang paling istimewa di dalam Islam itu? Maka Rasul menjawab, amalan yang paling utama, yang pertama adalah antut imat to'am. Hendaklah engkau memberikan makanan. Antut im at-to'am. Hendaklah engkau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Maka amalan yang paling utama, amalan yang paling istimewa, kita tidak menyepelekan puasa sunnah. Kita tidak meremehkan sholat tahajud. Kita tidak meremehkan amalan yang lainnya. Tapi dalam Islam itu amalan yang pertama adalah engkau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Ibadah sosial. Jadi kita memberikan makan, memberikan bantuan, sumbangan, sedekah kepada orang miskin yang membutuhkan, itu adalah amalan yang paling utama di dalam Islam. Ketika kita punya tetangga, punya lingkungan tetangga kita, punya saudara yang membutuhkan, dan kita mampu memenuhi kebutuhannya, kita bisa berikan makan, kita bisa memenuhi hajatnya, itu adalah amalan yang paling istimewa di dalam Islam. Bahkan ada hadis yang mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim baik alaihi. La yu'minu ahadukum man bata syab'an wajahu ja'i wa huwa ya'lam. La yu'minu ahadukum man bata syab'an wajaruhu bijambihi ya'lam. Wajaruhu bijambihi yaju ja'i wa huwa ya'lam. Ada hadis yang mengatakan maksudnya begini. La yu'min ahadukum, tidaklah dianggap sempurna iman seseorang siapa yang di waktu malam dalam keadaan perutnya kenyang dan ia memiliki tetangga yang kelaparan. Dia tahu tetangganya belum makan, dia tahu tetangganya dalam keadaan lapar, dia tahu, tapi dia tidak peduli, tidak mau menolongnya. Maka kata Rasul, itu tidak dianggap mukmin yang sempurna. Jadi dalam Islam itu amalan yang paling utama adalah peduli terhadap orang yang dalam keadaan susah. Kalau kita punya tetangga yang kesulitan, punya tetangga yang miskin, susah, dan kita dalam keadaan kenyang, enak hidup kita, dan kita tidak peduli, tidak mau tahu dengan keadaan lingkungan kita, maka kata Rasulullah, la yu'min, tidak dianggap sempurna imannya. Kita tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan di samping kita, di sebelah kita, tetangga kita dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena tidak memiliki makanan yang bisa dimakan. Maka dalam Islam itu amalan yang paling utama adalah peduli terhadap sesama. Ada Imam Hasan Basri, saya tidak sebut namanya, Imam Hasan Basri. Apa kata beliau? Ya ibn Adam, kaifa takunu musliman wa la yaslamun nasu minka? Kaifa takunu mu'minan wa la ta'man jaraka? Ya ibn Adam, wahai anak Adam, kaifa takunu musliman? Bagaimana kamu bisa dianggap muslim yang sesungguhnya? Kaifa takunu musliman wa la yaslamun nasu minka? Sedangkan manusia yang lain tidak selamat daripada sikapmu. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, kaifa takunu mu'minan? Bagaimana kamu bisa dianggap mukmin wala ta'man jaraka, dan kamu tidak bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada tetanggamu? Maka kita kalau mau dianggap Islam, mukmin, muslim yang sesungguhnya, kita bisa menjaga sikap kita, tidak menyakiti hati tetangga kita, dan kita bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada tetangga kita. Itulah yang dianggap sebagai mukmin yang sesungguhnya. Kita peduli terhadap lingkungan, terhadap tetangga, terhadap saudara kita, maka itulah yang dianggap sebagai mukmin yang sesungguhnya. Ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Ini dialog, Nabi Musa bertanya kepada Allah. Apa kata Nabi Musa kepada Allah? Ya Allah, apa ibadahku yang membuat kamu senang? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Apakah zikirku? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Atau apakah tasbih, tahlil, tahmid yang aku baca? Apa jawaban Allah ketika ditanya sama Nabi Musa? Ya Musa, kamu sholat, itu sholat manfaatnya, kebaikannya kembali kepada dirimu. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sholat itu hanya mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Maka kamu sholat, manfaatnya, fadilahnya, kebaikannya hanya kembali kepada dirimu sendiri. Bukan sholat ibadah yang paling membuat aku senang. Kalau begitu puasaku juga bukan puasa. Kenapa? Puasa itu bisa mencegah kamu, bisa mengendalikan nafsu dan syahwatmu. Itu juga manfaatnya kembali kepada dirimu. Kalau begitu zikirku, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, juga bukan zikirmu. Kalau kamu menyebut namaku, itu bisa mendatangkan ketenangan hanya untuk hatimu. Ala bizikrillahi tatmainul qulub.
Dengan banyak menyebut nama Allah, maka hati akan tenang. Ketika engkau banyak menyebut namaku, maka yang tenang adalah hatimu. Kebaikannya hanya kembali kepada dirimu. Lalu apa ibadah yang bisa membuat Allah itu senang? Yang bisa membuat Allah itu bangga dengan dirimu? Apa jawaban Allah ketika ditanya? Bukan sholat, karena sholat kembali kepada dirimu. Bukan juga puasa, karena puasa juga kembali kepada dirimu. Bukan juga tasbih, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Itu pun juga kebaikannya kembali kepada dirimu. Lalu apa ibadah yang membuat Allah itu senang bangga kepada kita? Maka jawaban Allah, ya Musa, ibadah yang membuat aku senang, bahagia, bangga adalah ketika engkau mau peduli, menolong, perhatian, mau memudahkan hajat-hajat saudaramu, engkau mau membantu menolong saudaramu sehingga saudaramu bisa tersenyum, itu adalah ibadah yang membuat aku senang dan bahagia. Maka bukan sholat. Kalau sholat buat kita sendiri. Bukan juga puasa. Puasa buat kita juga. Bukan juga zikir, itu buat kita juga. Tapi ibadah yang membuat Allah senang dengan kita, yang bisa membuat kita tersenyum, yang bisa membuat Allah tersenyum kepada kita adalah ibadah sosial. Ketika kita peduli terhadap tetangga kita, kita mau menolong, mau memudahkan daripada urusan saudara kita. Itulah ibadah amalan yang bisa membuat Allah bahagia, bangga terhadap kita. Maka ada ungkapan, man as'adunas, siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia paling bahagia itu bukan manusia yang paling banyak hartanya, bukan manusia yang paling kaya. Ada orang kaya tapi gak bahagia, punya rumah mewah, rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya melimpah, tapi hidupnya gak bahagia. Kenapa? Karena harta itu bukan jaminan kebahagiaan. Lalu siapakah manusia yang paling bahagia? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak ilmunya ataupun pengikutnya. Lalu siapakah manusia yang paling bahagia? Ada sebuah ungkapan, ini pendek. As'adunas man as'adanas. As'adunas man as'adanas. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang peduli dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itulah manusia yang paling bahagia. As'adunas man as'adanas. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Meskipun itu bantuannya sedikit, mungkin kita bisa membantu cuma sedikit, cuma nasi bungkus doang, sehingga dia bisa senang, bahagia, bisa menghilangkan kesusahannya. Itu bagi kita mungkin kecil, tapi bagi yang menerima pemberian itu ada sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bahkan ada hadis yang mengatakan, siapa yang berjalan untuk memudahkan hajat-hajat saudaranya, maka setiap langkahnya itu ada maknanya. Kalau kita mau nolong saudara kita, mau bawain nasi bungkus makanan kepada tetangga kita yang kelaparan, maka setiap langkahnya itu ada maknanya. Satu langkah, setiap langkah, satu langkahnya bisa mengangkat 70 derajat kita. Satu langkahnya lagi bisa menambahkan 7 pahala kebaikan buat kita. Satu langkahnya lagi bisa mengampuni 70 dosa kesalahan kita. Itu satu langkah. Satu langkah bisa mengangkat derajat, satu langkahnya lagi bisa nambah pahala kebaikan, satu langkahnya lagi bisa mengampuni, menghapus dosa dan kesalahan kita. Maka ketika kita berjalan kepada saudara kita untuk memberikan bantuan kepada saudara kita, setiap langkah kaki kita itu semuanya ada maknanya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ada Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau pernah pidato singkat, khutbah singkat, pendek tapi sangat dalam maknanya. Apa kata beliau? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam pidato singkatnya, luqmah
Wadotaha bibatil ja'i khairan laka min antabniya alfa masjid. Khairan laka minal jihad fisabilillah. Khairan laka minas siyam tulasana. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, lukmah, satu suapan makan, satu sendok, satu suapan makan yang kamu masukkan ke dalam batnil ja'i, ke dalam perut orang yang kelaparan, orang miskin yang susah, kita kasih satu sendok suapan makan ke dalam perut orang yang kelaparan sehingga dia bisa senang dengan satu sendok itu, maka kata Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu pahalanya lebih baik, lebih utama, lebih dahsyat daripada engkau membangun 1000 masjid. Satu suapan makan. Ada saudara kita yang kapan kita kasih nasi bungkus, dia senang. Itu satu suapan makan aja pahalanya lebih utama ketimbang membangun 1000 masjid, ketimbang jihad fisabilillah, ketimbang sholat sunnah, sholat malam, tahajud semalam suntuk, bahkan lebih utama ketimbang puasa sunnah selama 1 tahun. Padahal yang kita bantu, yang kita berikan cuma satu suapan makan doang. Maka jangan pernah meremehkan. Mungkin bagi kita satu suapan itu kecil, satu bungkus itu kecil, satu sendok itu kecil, tapi bagi yang membutuhkan itu amat sangat berarti pemberian buat mereka itu. Maka kita jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan pasti akan ada balasannya. Maka amalan yang pertama dalam Islam adalah engkau memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah amalan yang paling istimewa, amalan yang paling baik di dalam Islam, yaitu mampu memberikan dan juga memenuhi hajat daripada saudara kita yang membutuhkan. Lalu kedua, apa amalan yang paling utama? Antaqul assalam, engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada orang yang belum kamu kenal. Kita ucapin salam. Assalam itu adalah keselamatan. Dalam salam ada 3 doa: keselamatan, rahmat, dan juga barokah. Kita mengucapkan salam, kita mendoakan saudara kita, mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat, dan juga mendoakan keberkahan dalam hidupnya. Kita mendoakan saudara kita, pada hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Maka kalau kita ketemu saudara kita bisa mengucapkan salam, kita kenal ataupun kita tidak kenal dengan dia. Ada hadis yang mengatakan, inna min mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Yang bisa mengundang ampunan Allah, yang bisa mendatangkan ampunan Allah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji ataupun umroh. Yang bisa mendatangkan ampunan Allah itu ada 2 amalan. Mungkin kita anggap kecil, sepele, tapi 2 amalan ini bisa mengundang dan mendatangkan ampunan Allah. Apa 2 amalan yang kecil itu? Yang pertama, badlus salam, senantiasa menyampaikan salam. Kita ketemu saudara kita ucapkan salam. Yang kedua, husnul kalam, ucapan yang baik, ucapan yang tenang, ucapan yang lembut, ucapan yang tidak menyakitkan. Itu adalah amalan, 2 amalan yang sepele, yang kecil, tapi bisa mendatangkan, mengundang ampunan Allah. Yang pertama selalu mengucapkan salam, yang kedua selalu berkata dengan ucapan yang baik. Maka kita sebagai mukmin jangan pernah meremehkan, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Maka ibadah yang paling utama di sini adalah yaitu dengan peduli terhadap sesama dan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Ibadah sosial, ibadah sama makhluk. Ada hablum minallah dan juga hablum minannas. Seimbang, ibadah kepada Allah baik, ibadah amalan, muamalah kepada manusia juga baik. Itu adalah muslim yang sesungguhnya, muslim yang sejati. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Pamayamal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan, zarah,
Kalau dalam bahasa Arab zarah itu apa? Debu. Debu yang nempel di tembok namanya zarah. Nggak kelihatan tapi ada. Kita naik motor di jalan ngebul debu, itu ada debu di muka kita tapi nggak kelihatan. Itu namanya zarah. Sekecil apapun kebaikan kita nggak kelihatan, tapi Allah pasti akan membalas segala kebaikan yang kita lakukan. Kata Imam Hasan Basri, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena kamu tidak tahu kebaikan mana yang bakal membawamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nolong sedikit, sedekah 5.000, 10.000 kita anggap sedikit. Ada pengemis kita kasih 5.000, 10.000 kita anggap kecil, tapi dia senang dengan bantuan kita. Mungkin itulah yang bisa menyelamatkan kita. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dalam Islam, amalan yang kecil di mata kita tapi besar di hadapan Allah. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Wa tahsabunahu hayyina, kita anggap itu sepele, kita anggap itu kecil. Wa huwa indallah azim, tapi itu di sisi Allah adalah bernilai sangat dahsyat, bernilai sangat agung. Maka jangan pernah menyepelekan, meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun kebaikan kita, kita peduli terhadap tetangga kita mau nolong saudara kita yang kesusahan, itu adalah amalan yang sangat mulia, yang sangat utama, istimewa di dalam Islam, di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang beriman, yang bisa terus berbuat kebaikan dimanapun kapanpun kita berada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yakin, sampai datangnya kematian. Jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah tidak pernah bosan, hambanya yang suka bosan. Allah nggak pernah bosan, tapi kita yang selalu bosan. Maka jangan pernah bosan, sebagaimana Allah pun tidak pernah bosan untuk berbuat baik, memberikan kita rezeki napas yang sangat luar biasa. Mungkin bisa aja bisa disampaikan.